Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin Mahrum Talaga Sari yang Allah muliakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada seluruh keluarga, pada para sahabatnya, dan tidak ketinggalan kepada umatnya termasuk kita semuanya. Usai menunaikan salat subuh berjamaah, alhamdulillah kita menantikan waktu isyraq tiba. Kita niatkan i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Mari kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pagi ini kita akan baca hikmah yang ke-179. Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wa da'ul mudhar. Menguatnya, manisnya hawa nafsu di dalam kalbu atau di dalam hati adalah penyakit yang kronis, sulit disembuhkan. Hadirin ma'asyiral muslimin, qalbu mahallul iman, mahallul ma'rifah, mahallul yakin. Qalbu ini adalah tempat iman bersarang, bercokol, tempat kita untuk ma'rifah kepada Allah, dan tempat dikokohkannya keyakinan. Trio tadi, iman, ma'rifah, keyakinan, adalah obat bagi seluruh penyakit-penyakit, terutama rohani, yang ditimbulkan oleh hawa nafsu dan syahwat nafsu dia. Obat ini bisa menyembuhkan apa aja? Semua penyakit, terutama penyakit rohani yang ditimbulkan oleh sikap kita memperturutkan hawa nafsu. Apa penyakit yang ditimbulkan oleh hawa nafsu? Antara lain, nafsu kita selalu ingin mengajak pada kita agar ketika kita beribadah bisa dilihat orang, dipuji orang. Indikatornya sangat sederhana. Kalau kita beribadah, pegang HP, itu dorongan nafsunya share, gitu. Update status. Kalau lagi ngaji begini, update status nggak menarik. Jarang orang update status ketika ngaji. Kalau lagi baca Quran, update statusnya nggak menarik. Karena setiap orang bisa sholat, setiap orang bisa ngaji, setiap orang bisa baca Quran. Nah, ketika kita menunaikan ibadah umroh, gede modalnya umroh itu 30 juta. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang berkesempatan untuk bisa tawaf di Masjidil Haram. Maka ketika tawaf,
Kata nafsu kita, update. Semua orang bisa nih tuh di Masjidil Haram. Foto, share gitu kan. Halo guys, kita lagi tawaf nih gitu. Masya Allah, luar biasa. Ada perayaan. Pamer. Kalau nggak pamer apa? Nafsu. Jadi dorongannya antara lain adalah untuk memamerkan apa? Karena itu penyakit yang ditimbulkan oleh nafsu itu antara lain adalah ria. Ada lagi penyakit yang lainnya, ujub, bangga diri, merasa hebat dengan amal atau ilmu. Nah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalnya lulus dalam ujian tertentu, saya dengar kemarin luar biasa, pemerintah Kabupaten Karawang memberikan SK P3K, entah yang penuh waktu entah yang paruh waktu, kepada sekitar 6.000-an orang di Karangpautan. Nyambutnya luar biasa. Nah, bangga, gue udah P3K, merasa bangga diri karena sudah lulus P3K. Tahu-tahu P3K-nya ternyata cuma dikasih betadine, P3K apalagi itu, pensoplas itu. Zaman kita dulu P3K-nya itu plat merah, terus kasar. Kalau sekarang namanya P pegawai, P pemerintah, P dengan perjanjian kontrak kerja gitu. Jadi sama statusnya seperti ASN, sama, cuman pakai kontrak, tidak ada pensiunan. Ujub. Ketika kita bisa baca kitab, bangganya luar biasa. Nih, gue ini. Perasaan-perasaan itu adalah penyakit rohani yang ditimbulkan oleh nafsu, syahwat kita, keinginan kita yang hilang. Penyakit lainnya adalah takabur. Ini sudah lebih gawat lagi. Merasa diri lebih baik, lebih tinggi dari orang lain, bahkan cenderung merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih tinggi. Hati-hati ketika kita sholat berjamaah, melintas tetangganya nggak sedang mood untuk berangkat sholat ke masjid, jangan muncul ke perasaan dalam hati, wah cakepan gue, bagusan gue dong berangkat ke masjid, masih bagus gue bisa sholat berjamaah. Merasa diri lebih baik dari orang lain itu sudah merupakan takabur, sombong. Ini penyakit yang ditimbulkan oleh nafsu kita, yang tidak kalah penting, dan ini membahayakan banyak orang. Ghaflah, lalai dari zikrullah, sibuk dengan dunia, hati pun sibuk dengan keinginan diri, memperkaya diri, mengeksploitasi makhluk seperti yang sekarang kita alami, dialami oleh sebagian masyarakat kita yang ada di Aceh, Medan, Padang, Sumatera.
dieksploitasi sampai nggak ada lagi itu yang mampu membendung begitu besar banjir bandang karena mampu ditopang oleh hutan, oleh pepohonan. Hutan dirubah menjadi hutan jati dirubah menjadi hutan sawit. Saya dengar dari ahli biologi katanya, meskipun sama-sama pohonnya, mungkin sama-sama besarnya, akar sawit tidak sanggup menampung air seperti halnya akar pohon jati. Apa katanya? Kalau ada akar serabut, ada akar tunggal. Yang akar tunggal yang bisa menghimpun banyak air, tunggal apa serabut? Hah? Pelajaran biologi itu dapat 5 ketahuan. Intinya mah kalau akar pohon jati itu menghimpun banyak air, sehingga kalau ditebang bawahnya keluar air. Sementara hutan sawit nggak ada apa-apanya, akarnya akar serabut katanya. Apakah terbaliknya lupa? Banjir yang luar biasa sampai menghabiskan, mengorbankan tidak kurang dari 900 lebih. Dan subhanallah, itu membuat masyarakat sebagiannya kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda mereka. Di Cirebon lucu juga. Kalau di Medan, Sumatera, Aceh itu yang hanyut adalah kayu gelondongan, yang di Cirebon apa? Makanan rupanya gudang makanan jebol. Iya, ciki, susu hanyut di sungai. Maka baru seumur-umur kayak ada di Cirebon. Orang-orang tuh kalau mancing biasanya kan mancing ikan, ini mancing susu. Sambil lewat di jembatan, iya. Lucu juga katanya apa? Snack gitu. Ya makan bayangkan ya kalau misalnya apa gitu, punya gudang banyak, makanan di situ disimpan, lalu kena banjir bandang kan habis tuh, hanyut. Iya. Rezeki masyarakat. Pertanyaannya, halal enggak? Sama nggak dengan menjarah itu? Kan bukan milik kita. Itu namanya kan menari di atas. Orang boro-boro mikir begitu, gue juga kelaparan. Insya Allah seperti dibantu oleh banjir bandang. Kalau menurut saya sih bukan hak kita ya. Kalau masyarakatnya benar-benar empati, dikumpulkan, tapi diambil, tapi dikumpulkan, bukan diambil sendiri. Itulah kita. Hajinya selalu haji, mumpung hanyut, mumpung gratis. Bayangkan kalau dia yang kena. Inilah hanya kalau orang sudah lupa kepada Allah, dia dikuasai oleh setan, oleh nafsunya, dan bukan hanya bisa merusak dirinya sendiri, merusak orang lain, merusak alam semesta. Bapak Ibu dan Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya penyakit-penyakit tadi itu, penyakit-penyakit rohani tadi seperti takabur, riya, ujub, sombong, sejatinya bisa dihancurkan, diberangus oleh trio obat tadi: iman, makrifah, keyakinan.
Tapi ketika penyakit-penyakit rohani ini sudah menguasai qalbu, maka tidak ada lagi tempat buat obat. Kan sudah penuh space-nya, ruangnya sudah penuh. Obatnya nggak bisa masuk. Sehingga penyakit itu menjadi kronis dan sulit disembuhkan. Hampir mirip dengan nafsu kita, musuh kita dari luar. Banyak orang yang kadang-kadang tergiur. Sebenarnya kan musuh kita itu dua, yang satu di dalam, yang satu di luar. Dan seringkali kolaborasi yang di luar dengan yang di dalam. Yang di luar tubuh kita namanya setan, yang di dalam namanya nafsu. Kolaborasi sehingga kekuatan mereka lebih perkasa untuk menguasai kita. Nah, ada kelompok lain di samping dua tadi, tapi sebenarnya masuk barisan setan, yaitu jin. Jangan percaya dengan bujuk rayu mereka. Kalau misalnya bapak-bapak punya pemahaman dan pengetahuan kemampuan berkomunikasi dengan jin misalnya, aku jadi khodam aja gitu misalnya, jangan pernah mau diajak kolaborasi. Aku jadi pelayan udah kayak gitu, nggak apa-apa, aku senang sama kamu. Jangan mau, dan jangan beri kesempatan sedikit pun kepada jin untuk bersama dalam tubuh kita atau kolaborasi sedikit pun dengan kita. Kenapa? Sebab yang selalu diincar oleh jin karena dia golongan setan. Tidak peduli itu yang muslim maupun yang kafir. Yang muslim pun sering tergoda untuk bersikap seperti jin kafir. Apa ujungnya? Menguasai kita, menguasai raga kita, menguasai qalbu kita. Itu tujuan akhir dari mereka. Karena itu kalangan para ulama, para kiai, para santri, ada etika. Kalau bapak-bapak dapat wiridan yang rada-rada berat, jangan tanpa ijazah. Jangan tanpa ijazah. Kalau wiridannya, zikirnya dari Rasulullah, silahkan aja. Pakai ijazah kan dari Nabi. Misalnya kulhu kan dari ajaran Nabi mengajarkan kita baca kulhu 3 kali. Tapi kalau misalnya baca kulhu sampai 100.000 itu harus pakai ijazah. Ya jangan minta kepala sekolah SD ijazahnya, nggak dikasih. Emang apa resikonya? Kalau ada jin yang dengar, atau bisa jadi si jin itu senang karena kita membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat dalam Al-Quran, wiridan. Nah begitu jumlahnya luar biasa sampai 1000-an tuh, dia ikut sama kita. Lama-lama nawarkan dia, karena masih ingat cerita jin, bagaimana mereka berdesak-desakan ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Sampai ada di masjid di Mekah itu namanya masjid jin, karena ceritanya begitu. Dia nggak punya nabi, nabinya adalah manusia, nggak ada nabi jin. Maka dia mendekati kita, senang sama kita. Entah bagaimana cara dia membujuk rayu kita, dia menawarkan dirinya jadi khodam kita. Siap, aku akan lakukan apapun yang kau mau, itu khodam. Kita kan senang. Saya terakhir itu bisa memahami kalau bahwa orang yang bisa melihat alam jin itu ternyata ada jin yang bersarang dalam tubuhnya.
termasuk anak kecil. Dulu saya menolak habis-habisan itu karena itu adalah anugerah. Mungkin ada yang begitu, tapi ada juga ternyata yang bisa melihat karena ada jinnya. Jinnya udah lunak kali itu, udah tidak lihat lagi. Lama-lama dia menunggu lengah kita. Ketika kita lengah, langsung dikuasai. Apa yang dikuasainya? Seluruh raga kita, dari kolbu sampai ke raga. Tidak ada yang sanggup untuk mengusir. Bahkan semua gerak tubuh pun dia yang atur. Tidak ada kesempatan yang dia berikan agar kita dekat dengan Allah. Misalnya ada satu orang anak muda mungkin yang kayak gitu, entah apa yang dia lakukan tiba-tiba dikuasai sepenuhnya oleh Islam. Apa indikatornya? Ketika kita bacakan ruqyah itu, dia menyakiti tubuhnya. Ketika kita bawa untuk berwudu, itu tangannya ngambil gayungnya nggak bisa, kuasai betul. Ada lagi kasus misalnya seorang ibu sejak lama dia ingin melihat istana Nyi Ratu Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, Jogja. Bapaknya ahli dikir, karena didesak oleh sang anak, akhirnya dia mau berikan wiridan ayat-ayat atau baca-bacaan yang membuat dia bisa melihat istana Ratu Nyi Roro Kidul. Entah apa zikirnya dibacakan, tapi itu rupanya dengan bantuan jin. Ada jin yang masuk. Tiap malam tuh dilihat di Jogja itu, kayaknya di Jogja pantai Parangtritis ya, katanya di situ. Cahaya luar biasa kayak istana. Bisnisnya bisnis catering, maju, mungkin pandai masak, pandai memanage. Orang kan adalah mereka. Satu ketika supirnya ini saking bagus bisnisnya sampai dia bisa menyekolahkan anaknya ke fakultas kedokteran. Kita tahu masuknya udah 600 juta itu kalau ke dokter. Dia masih sanggup. Satu ketika penghasilan catering di hari itu katanya sampai 70 juta. Dibawa kabur sama supir. Wah, 70 juta Pak. Long ngalamun. Banyak bengong. Nah, kesempatannya dikuasai muncul. Dikuasai oleh jin. Akhirnya kolbunya dikuasai, kagak bisa ngapa-ngapain. Lidahnya dikuasai, gak bisa baca Quran. Badannya pun dikuasai, nggak bisa gerak sama sekali. Kalau dia mau pindah ke satu tempat, suaminya yang minah-minah. Bisanya cuma duduk doang, duduk, tergelalak, duduk, boleh. Indikator bahwa dia dikuasai benar adalah ketika jinnya bisa dihalau, udah langsung bisa jalan. Hati-hati teman-teman yang suka begituan tuh, ambil bacaan tertentu dari YouTube gitu. Jangan nggak pakai ijazah. Apa fungsi ijazah dari mursyid, dari syekh, dari para kiai? Di dalam ijazah ada filter. Jadi ya kan yang nggak ngasih ijazah nggak sembarang orang. Jadi ketika dia jin itu mau macam-macam filter, nggak sampai dikuasai gitu. Tapi kalau tanpa ijazah bisa menguasai. Nafsu juga gitu kira-kira, karena ini temannya, kolaborasi, sekutunya, cuman dia berada di dalam tubuh kita.
Nah, bila penyakit-penyakit rohani ini sudah menguasai kalbu, nafsu yang dituruti menimbulkan banyak penyakit dalam jiwa kita, dalam kalbu kita. Bila penyakit-penyakit rohani ini sudah begitu banyak bersarang bahkan menguasai kalbu kita, maka yang trio tadi menyingkir, terhalau, iman menipis, keyakinan tergerus, ma'rifah sudah nggak punya fungsi lagi. Tidak mungkin dia menunaikan fungsinya karena sudah dikuasai oleh penyakit-penyakit rohani. Maka penyakit ini menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari tentu saja berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pemantauannya, punya kesimpulan. Syahwat nafsu yang liar yang mengakar dalam qalbu, maaf bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, nafsu atau syahwat ini seperti zat adiktif atau yang mempunyai zat adiktif. Ada kecenderungan orang, kecanduan ketika sudah menuruti hawa nafsu. Ada zat adiktifnya lah. Orang kecanduan untuk selalu mengikuti hawa nafsu. Maaf, saya bandingkan dengan rokok misalnya. Kenapa bapak-bapak kalau merokok sulit berhenti? Karena di dalam merokok mengandung candunya gitu. Susah berhentinya. Ya katanya juga begitu narkoba. Narkoba itu orang kalau sudah sekali menikmatinya susah keluar. Ada zat adiktifnya, candunya. Nafsu juga begitu. Digambarkan oleh Bushairi, Lil Al-Bushairi seperti keinginan anak netek pada ibunya. Kan terus-terusan netek tiap hari. Bahkan kalau dibiarkan terus-menerus sampai gede pun tetap netek. Bapak-bapak mungkin kan kebiasaan waktu kecilnya netek ya. Udah gede juga pengen nyusu gitu. Nah, jadi syahwat yang mengakar dalam kalbu itu karena kedua puasa udah begitu berurat akar dalam kalbunya. Karena diperturutkan terus, hanya bisa dikalahkan oleh sesuatu yang kuat dan berkuasa. Harus dikalahkan oleh yang lebih kuat, lebih perkasa dari nafsu itu. Yang bisa mengalahkan nafsu sehingga bisa mengeluarkan nafsu dari kalbu kita adalah rasa takut yang mengguncang dan kerinduan yang menggelisahkan. Takut yang mengguncang dan kerinduan yang menggelisahkan. Kalau dua hal ini, selain dua hal ini sulit untuk menghancurkan, mengeluarkan nafsu dari kalbu kita, untuk menghalau nafsu dari kalbu kita. Syahwat itu ada dua macam menurut Mu'arradi. Ada syahwat nafsiyah, syahwat diri. Ini yang seperti yang pernah melanda Nabi Adam sebelum jadi Nabi. Syahwat yang melanda beliau itu ada di perutnya, keinginan untuk makan buah keabadian. Ini masih mending karena cuma bersifat nafsiyah, sehingga bisa dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah, Nabi Adam bisa diselamatkan. Beliau tidak terpuruk dalam kehinaan,
Hanya sekali saja beliau terpeleset. Beda dengan syahwat yang kedua. Yang ini namanya syahwat qalbiyah. Qalbu meyakini bahwa dirinya yang terbaik. Itu sudah merupakan syahwat qalbiyah. Ini yang pernah dialami oleh iblis. Begitu merasa dirinya terbaik, dia enggan untuk menghormati orang lain, apalagi kalau orang itu, makhluk lain itu dianggapnya lebih rendah dari dia. Syahwat qalbiyah ini lebih parah daripada syahwat nafsiyah. Seperti kita tahu, iblis tak bisa ditolong, tidak tertolong. Padahal kita tahu, sekedar mengingatkan, iblis terbuat dari api, malaikat terbuat dari cahaya. Tapi ribuan tahun iblis berada bersama dengan malaikat. Sampai pernah mendapat tugas sebagai penjaga arasy. Itu menunjukkan betapa hebat ubudiyahnya, penghambaan baktinya iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diperkenankan hidup bersama dengan malaikat. Tapi karena syahwat qalbiyahnya tadi, merasa dirinya lebih baik, bahkan terbaik, tidak mau hormat sama Adam, tidak mau disuruh pada oleh Allah, akhirnya dia nggak terselamatkan, tak tertolong. Bukan hanya diusir dari surga, tapi juga dilaknat oleh Allah sepanjang masa dunia, dan tercatat sebagai calon penghuni neraka yang abadi. Sekali lagi, bila nafsu sudah menguasai kalbu kita, sulit untuk disembuhkan. Hanya ada dua yang dapat menghalau nafsu dari kalbu kita. Satu, rasa takut yang mengguncang. Dua, rasa rindu yang menggelisahkan. Takut kepada siapa? Ada dua macam. Satu, takut kepada siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah menyampaikan kepada kita bahwa bila kita memperturutkan hawa nafsu, maka kita akan tersesat dari jalan Allah. Bila kita tersesat dari jalan Allah, maka kita akan mendapatkan siksa yang amat sadis, dahsyat. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah walladina yadiluna an sabilillahi lahum adzabun siksa. Nah, kalau takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada hukuman Allah, ini kelas kita. Maka sesuai dengan kelas kita, yang bisa menghalau nafsu dari kalbu kita adalah perasaan takut yang luar biasa menguasai kita. Takut disiksa, takut disanksi, takut dibenci, dan sebagainya. Inilah yang kemudian membuat si nafsu pelan-pelan kabur dari kalbu kita. Jadi untuk kelas kita bermanfaat juga nafsu, takut ini. Takut apa? Takut dihukum oleh Allah. Takut mati sebelum tobat. Takut habis semua apa yang Allah berikan pada kita. Itu takut. Dengan cara itu kita terhenti dari mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau takutnya di kalangan para arifin billah, bukan takut dihukum Allah, takut disiksa Allah, takut diputus rahmat oleh Allah, takut ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Intinya kalau kita ini menghalau nafsu kita dan sudah benar-benar dikuasai, yang bisa menghalaunya adalah takut pada siksa Allah, takut pada hukuman dari Allah sesuai dengan kelas kita. Maka itulah yang menggerakkan kita rajin sholat. Kenapa lu sholat? Takut mati sebelum tobat gue gitu. Kenapa lu banyak sedekah sekarang? Kalau harta gue diambil rampas oleh Allah, terus gue makan apa? Puasa, rajin puasa sekarang. Kenapa? Takut gue badan gue penuh racun, kolesterol, darah tinggi, takut mati, takut sakit sebelum tua. Dengan keinginan berbuat banyak amal saleh dan kemudian Allah ampuni dosa-dosanya, Allah halau itu nafsunya dari kalbu kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa apabila nafsu sudah bersarang dalam kalbu kita begitu kuat dan menguasai, maka si penyakit-penyakit rohani tadi akan bercokol dalam kalbu kita, menguasai kita dan menjadi penyakit-penyakit yang kronis. Cara menghalaunya dua. Satu, dengan menumbuhkan rasa takut yang menguasai, dan yang kedua dengan merindukan, tapi rindunya yang menggelisahkan. Kayak apa itu rindu yang menggelisahkan? Bapak pernah mengalami belum? Rindu, kalau rindunya biasa-biasa aja nggak bikin kita gelisah. Tapi kalau sudah ketemu dengan, maaf, gadis cantik, salihah, kaya raya, pinter, sehari aja nggak bertemu, gelisah. Mikir dia terus, pengen ketemu, udah ketemu, berpisah, pengen ketemu lagi. Seperti itulah rindu yang bisa menghalau nafsu dari kalbu kita. Ternyata rindu juga ada dua. Satu, rindu berjumpa para bidadari di surga. Dua, rindu untuk mendapatkan istana yang megah. Pak, Bu, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang mereka juga mengharapkan rajin tahajud, harapannya bisa mendapat bidadari. Kita juga sama. Kalau kerinduan kita, nggak usah ngebayangkan bidadarinya kayak apa gitu ya, kan kita nggak tahu Pak Ustaz bidadari kayak apa ya. Kalau antum ingin lebih detail melihat bidadari di surga, baca surat Rahman. Itu ceritanya banyak di surat Rahman. Yang saya lihat misalnya bidadari itu wow-nya luar biasa. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bila para bidadari berada di satu tempat, maka tempat itu wangi semua. Bidadari nanti di surga itu perawan yang enggak hilang keperawanannya, tidak ada kotoran, cantiknya nggak terbayangkan. Makanya kalau bapak-bapak sudah masuk ke umur 40-50, apalagi seperti saya masuk ke 60, dan jangan berpikir hayang nyandung lah. Masalah satu, itu bukan duit kemarin nyandung ya. Terus
Bisa misalnya ada uang, tapi seringkali mubazir, beli gede-gede gitu mahal-mahal di rumah dianggurin aja. Kenapa? Ya apa bahasa Sundanya? Nafsu gede, kawewe gitu. Nah, lebih baik mengharapkan itu aja. Membayangkan bagaimana kita mendapatkan bidadari, merindukan bidadari. Itu yang akan menggerakkan kita untuk banyak sholat tahajud. Atau menempati istana yang luar biasa megah. Istana yang luar biasa megah di surga itu udah dapat promosinya belum? Belum ya? Saya kasih tahu aja ya. Ini lagi promo gede-gede. Satu, jalurnya ya. Kan Karawang Cerdas sudah ada banyak jalur. Istana megah itu jalurnya antara lain satu, lewat masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid lillahi ta'ala, maka Allah akan memberinya, membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, saya kira kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa dunia kan ada kaplingnya. Tidak harus seluruhnya bapak-bapak kuasai. Kapling dah, beli semennya, beli catnya, beli kusennya, ditutup masjid. Itu kapling-kapling rumah kita di surga. Promo kedua, ini yang lebih gampang lagi Pak. Promo istana di surga. Lebih mudah lagi dan tidak membutuhkan banyak biaya. Cukup meluangkan waktu 20 menit, bahkan 10 menit mungkin. Antara 10 sampai 20 menit. Untuk menunaikan sholat duha. Kalau 2 rakaat duhanya, maka imbalannya, nah kita kan ceritanya cerita kelas level, kelas bawah ya, kelas ekonomi, kelas awam, yang mikirnya imbalan aja. Kenapa Pak imbalan bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sholat duha 2 rakaat imbalannya pengampunan dosa-dosa kecil. Sholat 2 4 rakaat imbalannya dibuatkan rumah di surga. Rumah. Tapi kalau Bapak pengen istana megah di surga, tambah deh 12. Jadi kita sholatnya seperti sholat taraweh. Dibacanya udah kayak taraweh aja dah. Aku mutakasur. 10 tuh. Al-haqqu mutakatsir wal asri wailun al-humazah al-abtaro il-ila. Apa namanya satu lagi itu? Aro'aita inna atoina kuliah abad. Dah 10 tiap hari. Ya bolehlah saling 1 hari. Jangan sampai dianggap sebagai suatu kewajiban. Itu dijaminnya apa? Salat duha 12 rakaat, Allah berikan promonya, dapat hadiah berupa istana di surga. Man salat duha isnatai asyrata rakaatan, banallahu lahu qasran fil jannah. Rindukan itu. Ada yang mengatakan kan, salat duha itu sama dengan salat awal ini. Maka kalau nggak sempat di duha, lakukan di maghrib. Kalau duha 12 rakaat, awabin cukup 6. Karena menurut para ulama, awabin itu identik dengan duha. Jangan 2 lah. Hampang teuing 2. Ini yang bapak-bapak sudah pensiun, lumayan. Kadang-kadang lewat begitu nikmatnya hidup sampai kelewatan. Jadi udah pasang alarm jam 10 yang terbaik memang saat hari pancaran sinarnya panasnya luar biasa.
10-an berarti ya, 10 sampai 11, 12 rakaat, singkirkan yang lain dulu. Karena kita merindukan ingin menempati rumah megah istana yang indah di dalam surga. Nggak apa-apa di tengah-tengah rumah yang rewot, kontrakan atau rumah yang keramiknya pada meledak-meleduk gitu. Karena kita merindukan berjumpa dengan para bidadari, berjumpa atau menempatkan rumah yang indah megah di dalam surga. Pak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah kali ini. Sebenarnya ada dua hikmah. Yang pertama yang di 179 tadi, Allah saya lupa menyampaikan yang kedua, tamak. Nah ini yang kedua. Yang satunya ini 180, ini yang 179 ini. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wa dahul udol. Cara mengeluarkannya adalah hikmah yang ke-180, yaitu la yukhriju syahwata minal qalbi illa khaufun muzij au syauqun muqlid. Tanpa itu susah sekali nafsu keluar dari kalbu kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ketakutan yang menguasai dan kerinduan yang menggelisahkan. Bukan rindu ingin ketemu nenek-nenek, tapi rindu ingin ketemu bidadari, rindu ingin berjumpa dengan bidadari di surga, rindu ingin menempati istana yang megah di dalam surga. Tapi kalau bapak-bapak udah sampai ke makom ma'rifah gitu, kerinduannya bukan itu. Rindu apa? Rindu qalbu ingin menyaksikan Allah. Karena Allah nggak bisa disaksikan oleh mata, tapi bisa dilihat oleh mata qalbu. Atau rindu merasakan hadirnya Allah dalam qalbu kita. Ini sudah masuk ke kelasnya orang-orang al-arif bilang. Kalau kita yang masih awam nggak apa-apa lah. Rindu berjumpa dengan bidadari, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah beri kekuatan kita memunculkan rasa ini. Karena kita tahu nafsu kita sudah luar biasa menguasai kalbu kita. Semoga Allah tanamkan dalam diri kita rasa takut yang menguasai, rasa rindu yang menggelisahkan, sehingga kita terdorong untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijal